Ya, jadi bentuk yang adunnya banyak banget pokoknya. Itu yang digambarkan oleh Allah. Mula mereka apa? Kemarin benci banget sama siapa? Malaikat Jibril. Ya kan, benci banget sama malaikat Jibril karena apa? Gara-gara Jibril rahasianya kabeh tadi Terbongkar. nah kan gitu. Kita kan kalau nggak dikasih tahu gini kan kita nggak sejaman. Nabi kita saja nggak sejaman gitu. Tapi kata yang ngasih taunya Allah melalui malaikat Jibril, makanya jengkel. Tapi kalau pas yang diceritakan itu Mikail dan sebagainya, wah ya apa-apa nek kuwi kancaku kuwi sahabat juga. Nah, rezekinya yang ngatur dia misalnya. Tapi kalau Nabi Jibril karena wahyu kan tugasnya, gara-gara menurunkan wahyu Quran itu konangan kafir, makanya dia merasa musuh. Padahal Allah menegaskan siapapun yang memusuhi Malaikat. malaikat, Jadi musuh. Jibril, Mikail, pokoknya berarti itu Jadi memusuhi Allah. Jelas saya. Titik berikutnya, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Awas di sini kita harus tidak bisa tekstual tanpa didukung oleh nahu sorof atau gramatikal ya, karena kalau secara tekstual bisa jadi kemudian akhirnya mengatakan bahwa semua agama sama, ya kan? Padahal beda. Innalladzina kalau secara tekstual kan sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Kan bisa jadi mengatakan ya berarti semua itu sama. Padahal bukan, kita kan ada ngerti man amana. Ada man di situ adalah syarat. Man amana memang falahum ajruhum, ada jawabnya. Kan kita ada itu ilmunya gitu. Berarti itu menjadi persyaratan utama. Jadi bukan gini maknanya bahwa siapapun baik itu mereka Yahudi, Nasrani, mukmin, Sobiin, pokok mereka itu gitu kan akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Waduh lah, berarti kalau gitu maknanya semua agama sama, padahal tidak. Di sini ada syaratnya. Syaratnya apa? Man amana billah. Kalaupun mereka itu betul-betul siapa orang-orang beriman, yaitu orang yang mengikuti syariat Nabi kita yang dimaksud di sini. Siapa orang-orang Yahudi, yaitu ya teman siapa yang di sini dikatakan al-Yahud adalah atba'u Musa, pengikutnya Musa. Wan Nasara atba'u Isa, pengikutnya Nabi Isa. Was-Sabiin itu selain yang berlawanan dengan Yahudiyah wa Nasraniyah, tetapi wa abadul malaikat, mereka penyembah malaikat. Itu Sabiin. Berarti kan kalau dalam bahasa kita di sini saat ini ayat ini konteksnya siapapun orang itu, mau asalnya dia itu Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, apalagi kalau di Kejawen misalnya ya, apa namanya, kepercayaan atau apalah pokoknya yang sempalan yang disebut dengan diakuilah di Indonesia itu sebagai sebuah kelompok atau ajaran gitu. Berarti kan siapapun mereka yang awalnya seperti itu, kemudian man amana, nah kan gitu toh, man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihah, ini harus digarisbawahi. Siapapun mereka itu yang kemudian betul-betul beriman kepada Allah, kepada hari akhir dan beramal soleh, maka jangan kemudian kamu melihat dulunya siapa. Ya memang dulunya dia itu Hindu atau Buddha, tapi sekarang man amanah, dia itu beriman, maka itu saudara kita. Kalau saudara kita berarti tidak usah lihat yang masa dulunya, tapi sekarang ke depannya. Mereka berarti menjadi seorang man amana billah. Seperti itu sama di hadapan Allah. Lahum ajruhum inda Allah. Mereka
yang tadinya asalnya ini itu kalau betul-betul menjadi mukmin yang sejati, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Makanya jangan bangga dulu kita yang sudah Islam sejak kecil. Alah, kamu tuh baru Islam 2 tahun yang lalu kok soto pada kayak aku, ya jangan. Di sisi Allah tetap dapat pahala sama. Malah enak dia yang dulu dihapus, kita yang lama-lama. nah wajib yang malah tobat, berarti kan kehapus kan itu, ya kan? Orang mu'alaf itu keuntungannya apa? Begitu dia syahadat masuk Islam, semua yang dulu stop, bersih, mulai dari dosa nggak ada apa-apa. gitu. Enak kok. Tapi sebaliknya, naudzubillahi min dzalik, orang yang sudah baik dari dulu, lah kok malah ujung-ujungnya kok malah aku di usia yang 70 tahun ini pindah agama kan itu kok. Ya. Akhirnya jadi busuk. Namanya juga Sukmawati jadi busuk. Busuk Mawati. Bangga toh 70 tahun malah pindah. Katanya mau pindah ke agamanya nenek moyangnya, buyutnya. Itu yuk bangga gitu. Mau dibilang gitu. Ya, mesti. Tapi ya itulah namanya juga hati. Hati itu artinya adalah sesuatu yang bolak-balik. Ya, muqallibal qulub, sabit qalbi. Wahai yang membolak-balikkan hati. Hati itu ya sesuatu yang bolak-balik. Mono ya ada amanu, mereka beriman pagi-pagi, tapi sore kafaru. Summa amanu, summa kafaru. Summa amanu, summa kafaru. Summa zdadu kufra. Kemudian akhirnya bertambahlah kekafirannya pada akhirnya. Wa matu wa hum kufar. Mati dalam keadaan kafir. Maka habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Lu itu sudah kalimatnya jelas kok. Orang Pak Jansi ngomong, orang kita yang ngomong. Tapi dasarnya berarti kan semua itu terhapus kebaikan, habitat sia-sia dunia akhirat. Tapi yang mu'alaf tadi dulunya bersihkan sama Allah. Begitu asyhadu, maka seperti kertas yang putih. Wah, ning ngono berarti rono saya terus kok balik meneh. Jangan no. Kok pas rono ora balik meneh. Wis bahaya. Lah ya tuh enggak bisa toh. Kayak ini. Ya. Ustadz yang kemudian terkenal karena media sosial itu, yang mungkin dulunya nggak nyantri, nggak mondok yang ini, nggak, tapi kemudian jadi ustadz. Itu biasanya kan dulu backgroundnya justru malah ya kan, pokoknya kehidupannya kelam, kehidupannya kelam. Tapi begitu menjadi pendakwah kan jadi terkenal, jadi viral, wah kan itu toh. Nah, itu tidak bisa kita ambil jejaknya. Berarti aku aku tak jadi orang dinasih, aku tak mabuk-mabukan saya, aku jadi ustad gitu kan. Banyak ustad yang dulunya pemabuk misalnya, malah jadi kiai, punya pesantren, punya santri banyak, malah terkenal, malah ya kan ngaji di mana-mana gitu. Ya jangan ke situ, gua ada pas balik umurnya diambil, waduh, kafiran malah. Makanya ya sudah, justru kita mensyukuri karena apa? Lalu sejak awal kita tidak berhubungan dengan hal-hal yang melanggar kan gitu. Tapi kita tidak bisa juga begini. Apa? Alah, pengajian, dia orang pragunah kok. Saiki wae genah aku yo enggak. Yo jangan begitu. Lihat itu jangan dulu. Nah, tapi sekarang ke depannya kan begitu. Jangan lihat dulunya. Kalau lihat dulunya semua ya sopo sing arep menerima Hercules. Ya, padahal sekarang Hercules dekat dengan Habib Lutfi, dengan ulama-ulama, karena apa? Lah orang sudah sadar. Kembali ke jalan Allah ya kita secara itu dirangkul harus seperti itu. Mudah-mudahan bisa istiqomah.
Kita nggak pernah tahu. Ya, yang dulunya dunia kelam sekarang jadi dunia terang benerang. Makanya ada orang itu bermacam-macam. Walaupun lahirnya sama semuanya. Siapapun orang lahir itu sama. Kullu maulud yuladu ala fitrah. Setiap yang lahir pasti dalam keadaan fitrah suci. Siapapun orang tuanya. Tapi kan setelah itu kan tergantung orang tuanya. Setelah balik tergantung pilihannya dia, kan begitu. Makanya kalau kita sudah jelas lakum dinukum Waliyadi. urusan agama, kamu milih itu ya. Urusannya dewe, nafsi. Yang penting kita sesama kita harus saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Jadi nggak perlu gitu karena habis belajar ayat ayat 62 tiba-tiba sama tetangganya yang Nasoro dengerin ya, aku mau sinau ngaji bahwa ternyata sampean sia-sia orang mana-mana. Wah, pengen sia-sia hukuman amanah billah. Lah malah ribut kalau gitu. Itulah dinukum walian, enggak urusan kita. Tapi kita di sini ditegaskan sama Allah bahwa ketika kita mendapatkan saudara-saudara kita dari manapun background awalnya, kalau sudah man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan, berarti sama punya hak yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap rendah atau hina. Alah bagi baru Islam 5 tahun yang lalu. Jangan menghina begitu. Justru malah kalau keuntungan, malah dia itu 5 tahun yang lalu kok mulai dicatatnya sesuatu yang diperbuat kan gitu di sisi Allah. Sebelumnya sudah karena pertaubatan tadi, karena syahadatnya tadi, syahadat lainnya. Bahasa mereka kan pembaptisan, baptis. Kalau kita kan enggak. Baptis syahadat itu adalah ikrar diri di hadapan Allah. Cuman biasanya kan disaksikan sama siapa, dibimbing sama siapa, kan tidak tiba-tiba ujung-ujung asyhadu aja kan, mesti kan disaksikan. Makanya kalau dalam bahasa pesantren awake dhewe iki kudu ngaji syahadat, orang menguli syahadat, kudu ngaji syahadat. Maka kalau bagi orang-orang yang menjaga sanad keilmuan, menjaga keabsahan syahadat itu, sampai dulu kamu syahadat di depan siapa? Nah, rata-rata jawabannya depan penghulu kan. Karena kan memang yang disaksikan ketika itu aja kan. Mesti kan diajak tuh, mari kita bersama-sama untuk beristighfar dan syahadat 3 kali kan gitu toh. Terutama si mantennya. Yang lainnya juga ikut yang hadir. Berarti kan kita betul-betul diajikan syahadat itu, disaksikan itu dari Tuhan. Manten ini bermanten, ya syahadatnya dirusak dulu. Untung kita itu selalu menjaga sholat, karena dalam sholat pasti ada tasyahud, bahkan tidak hanya sekali, tasyahud awal, tasyahud akhir kan gitu ya. Nah berarti itu kan perbaharuan terus tuh syahadat asyhadu. Cuma masalahnya ketika asyhadu itu kita pikiran di situ apa enggak lah, itu jadi pertanyaan. Nah, pembahasan sholat khusyuk itu kan ya kan, jangan-jangan pas asyhadu tapi pikirannya malah itu kan, waduh cucian burung kan, wah gitu kan, sini jemuran, wah itu berarti ashadunya berarti tidak ada tidak muncul dari hatinya, tetapi dari lisan. Nah itu kan berarti kan kualitas tuh kalau gitu. Nek kuantitas insya Allah kita syahadat terus wong sholat, ya kan? Kalau kadang ada guyonan itu toh, sholat itu nomor 2. Ya. Jangan, yang penting kan yang pertama apa syahadat itu. Justru nih sholat itu mesti syahadat loh, tapi nih syahadat itu mesti sholat loh.
Tapi nomor loro sholat. Ya terkadang itu sholat kan nomor 2 kan. Ini syahadat buat jadi bahasa kok ya bener. Ya kayaknya ya bener memang urutannya juga. Tapi ya jadi ora bener juga. Ya kan? Nah, gitu bahasa. Justru orang sholat itu mesti syahadat. Ini orang syahadat malah ora sah sholat. Ya kan? Kalau orang nggak syahadat kan nggak sah sholatnya orang berapa sah. Iya. Tapi ini orang syahadat urung mesti. Nah, orang sing syahadat emang pas ning ngarep panggulu kae, kuwi ora salat meneh. Ya kan ada gitu. Ya, itu misalnya. Makanya urung mesti salat urung mesti syahadat itu urung mesti salat. Makanya salat mesti syahadat. Itu memang ada dalam tasawuf. Itu di antara. Lalu kemudian wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi mereka punya hak yang sama kalau sudah menjadi man amana billah. Kalau seorang mukmin itu siapapun backgroundnya jangan dilihat dulunya. Tapi justru itu ya Allah. Inilah yang disebut dengan hidayah. Ternyata akhir hayatnya kan taruhlah akhir hayat atau memang sisa hidupnya. Malah dibukakan pintunya oleh Allah. Akhirnya bisa malah melebihi kita 5 tahun tapi bisa hafal Al-Quran puluhan surat kan itu awalnya juz amma kan gitu ya kan ada yang baru 5 tahun ternyata malah juz amma sudah apa berarti kan itu luar biasa itu ya kan sholat kita sholat dari dulu ternyata dia baru 3 tahun tapi malah dalil-dalilnya ngerti kabeh karena apa? Dicari hadisnya, dicari buka fikihnya, buka apa malah bisa lebih unggul tuh ya walaupun baru 3 tahun dia kenal. Tapi kan jadi ki mantes saiki awake dhewe sing saka biyen ki malah lebih juas banget. Iya toh wong saka awal saka biyen kan. Tapi kan itu bukan suatu keniscayaan kan gitu masalahnya ya tergantung gelem apa ora sinau. Mau tidak untuk apa? Untuk thalabul ilmi. Kalau tidak thalabul ilmi, bos sampai kapan pun ya. Sholatnya apa? Nih orang ngerti. Sing dikarepke ki apa ya, Bu? Itu kan. Muni ya muni robik pilih warhami orang. Tapi apa? Bilang Bu. Nah itu berarti tidak diilmui namanya. Berarti kalau gitu percuma bos. Allah tidak menyia-nyiakan kok. Cuman gitu kan. Kualitas iman pasti berbeda-beda setiap orang tergantung. Ya kan kualitas ibadah sholatnya bodoh tapi beda-beda kualitasnya tergantung pribadinya itu. Nah di sini kemudian ayat mengatakan fastabiqul khairat itulah tugas berlomba dalam kebaikan. Ojo pekewu nih urusan kebaikan. Nih pekewu kok malah orang baik-baik gitu. Ya. Istri misalnya seorang istri, lo kok orang mangkat ngaji toh, wah aku pekewu bojo gue orang tahu mangkat toh, nggak enak katanya gitu. Berarti kan kalau gitu ya nggak ada yang fastabiqul khairat kan begitu. Jadi harusnya apa? Ya pokoknya berlomba, nggak usah ada istilah pekewu. Misalnya suaminya belum sergap tahajud, ibu tahajud terus, nggak usah pekewu. Udah pokoknya jadilah yang terbaik di sisi Allah. Jangan ada istilah pekewu kalau urusan ya kan. Apalagi urusan yang wajib-wajib tidak perlu ada izin suami. Saya aku perlu izin saya. Asal kok ada izin. Itu kewajiban sampean. Kalau yang sunnah itu mungkin ya. Kalau yang sunnah bisa jadi persyaratan izin dulu suami. Siapa tahu kewajiban kan kalau apa misalnya melayani, menghormati, mendampingi suami kan wajib toh, taat sama suami. Sementara ini yang dilakukan misalnya sesuatu yang sunnah. Nah kalau itu kan ada wajib dan sunnah maka ada akhlak, ada adab-adaban diminta izin suami. Misalnya seperti itu, ya kan? Misalnya puasa, bisa jadi dalam akhlak itu begitu. Kalau mau puasa sunnah, izin suami kalau suami di rumah. Tapi kalau puasa Ramadan, ra usah izin, wong memang ya kewajibannya itu. Kan gitu ya. Gitu. Kenapa kok izin suami? Ya bisa jadi kalau pas suaminya pulang, biasanya di luar kota, pas pulang nggak mungkin. Nah, waktunya hanya ada Senin itu atau Kamis itu dan besok harus pulang lagi. Ya mungkin kan kepengen namanya suami istri. Nah, itu harus izin.
Tapi jadi suami juga jangan otoriter juga ya. Jadilah suami yang ahli pengajian juga, sehingga apa? Saya itu alhamdulillah punya istri solehah. Setiap Senin Kamis sudah bisa puasa. Maka maklum, ya wis mah puasa sik yo. Engko buka tak aja sing enak. Karena apa? Bengi siap gitu. Kan jadi bagus suami itu, jadi puasa diizinkan dan gitu toh. Nyunah malam Jumat ya juga terlaksana kan begitu. Kalau jadi suami istri yang saling menjalankan syariat. Tapi kalau enggak kan akhirnya apa? Wah, mau kesel. Siji meni kesel. Dan siji ya wes nek kesel. Kan gitu toh. Akhirnya apa? Sesor apa? Lonjo. Waduh, iku wis menang kalah ya ngono kuwi wis pan hadiri saah kata Nabi, tunggulah saatnya. Tanyakan. Makanya harusnya apa? Di situ bersinergi fastabiqul khairat, tawasobil haq, tawasobis Sober. kan gitu nek suamine itu apa? Baik, maka justru malah gitu. Aku ki ora kurang aktif ning pengajian, tetapi bojoku aktif banget ya wis mah kota antar ke yo gitu. Neng kota duken neng Arab aku isin. Apa kan? Tapi kan diantar tuh, didukung gitu. Nanti pulang jam berapa? Kau tak jemput. Neng kau tak jemputnya neng pojokan lo yo. Kau neng ketemu Pak Santuman aku orang kepengen mau ngurung aktif misalnya. Ya, tapi kan itu mendukung gitu loh. Ya kan? Orang malah menurut. Sekolah makan dewe. Arab mulih karepmu, orang mulih karepmu. Waduh. Neng ngono ya wis gitu. Ngalamat gitu kan. Padahal harusnya apa? Kewajiban ngajarin agama itu ya juga suami, bukan saya, Bu. Ya kan? Tapi kan karena tadi itu kita ada majelis, ya kita sama-sama belajar kan seperti itu. Maka orang yang man amana billah wal yaumil akhir, di samping mendapatkan pahala dari setiap kebaikan sekecil apapun, ya dikatakan apa? May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah kan gitu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada ajrun, ada pahala. Tapi di samping itu Allah juga menyatakan wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. La khaufun 'alal ladzina amanu billah, 'alal ladzina amanu bil yaumil akhir, 'alal ladzina 'amilus sholihat kan gitu. La khaufun 'alaihim, atas mereka itu. Walahum yahzanun, dan mereka orang-orang yang beriman itu pasti mereka itu akan yahzanun, dihindarkan oleh Allah dari hal-hal yang membuat sedih atau susah. Artinya bukan berarti bebas dari kesusahan, hidup ini pasti ada namanya sedih susah, itu wong itu sudah sunatullah ya, ada senang, ada susah, ada kadang-kadang bahagia tapi kadang-kadang sedih, itu sudah biasa. Cuman ketika beriman, nah ini ada jaminannya di situ. Kesedihan pasti akan segera dihilangkan, diganti dengan kebahagiaan. Itu hebatnya orang yang aman. Loh ya, kita harus selalu yakin bahwa satu, inna ma'al usri yusra. Kalau ada kesulitan harus yakin bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nih bahasanya ma'a itu berarti kan bersama, bareng-bareng toh. Bukan ba'da. Sudah. Nih bahasanya inna ba'dal usri yusra, berarti jenengan nanti nunggu susah baru enak. Tapi di sini bahasanya bersamaan. Ketika Allah membuat seseorang itu susah, Disitulah sulit, tapi bareng-bareng dengan itu sebenarnya juga ada kemudahan. Nah itu, dan di sini yang orang kadang kurang peka merenungi itu. Jadi seakan-akan apa? Kok umat tanah murung lah, aku lagi wah gitu. Padahal sebenarnya sudah disiapkan. Setiap ada Allah menurunkan penyakit, maka Allah pun ketika menciptakan penyakit itu, Allah juga menyiapkan obat. Maka likul lidain dawaun, kata Nabi, di setiap penyakit ya ono obatnya. Ilal maut, kecuali mati orang obatnya. Ya kan, ada nggak mati obatnya? Nggak ada. Nek mati ya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kan gitu. Tapi kalau sakit, setiap sakit itu ada obat. Gitu. Ilal maut, kecuali mati. Tapi di hadis lain kan juga diingatkan sama Nabi bahwa
manusia itu ya, bahwa sesungguhnya manusia itu selalu ketika diberikan oleh Allah ya, nikmat atau harta, kekayaan atau rizki ya secara umum sepenuh 2 lembah, pasti manusia itu ingin memiliki salisan lembah yang ketiga. Itu sifat manusia, makanya tamak, serakah itu tuh sifat yang selalu kurang itu memang ada pada diri nafsu manusia. Namanya nafsu ini manusiawi gitu loh. Ya pantes lah gitu kan. Kok aku pengen banget sih kerudung sing warna kae loh, kayak sing kae, itu manusiawi. Cuman ya harus dilihat juga asas manfaat, karena ada peringatan innal mubadirin kanu amali syaitan. Kalau sampai mubadir, nah itu bisa jadi bolone setan. Nah mula kalau misalnya sesuatu, wah itu apik yo aku mampu untuk cari, nah apa-apa, silahkan raih itu. Tapi yang sudah ada kasihkan sama yang lebih. Nah kan gitu, jadi bagus. Bukan malah numpuk, nanti itu namanya menumpuk harta. Ya kalau tidak dihisab, kalau harta itu menghisab yang punya. Makanya orang-orang tasawuf itu, orang-orang sufi itu sangat hati-hati dalam hal itu. Sampai akhirnya apa? Dia tidak punya pakaian banyak, cuman punya pakaian itu 1 yang dipakai, 2 yang dicuci, yang ketiga untuk ganti 1. Yang ketiga itu pakai. Awake dhewe 3 lemari. Iku ae sih muni elek kabeh. Nepas Arab manten. Tapi nek pas ana panitia pantas pakai, api kabeh. Aneh toh. Ya itu nafsu itu begitu. Tadi katanya jelek semua, sampai orang situ mangkat mantenan. Aku udah duwe kelambi, masya Allah, kelambi telung hari kok muni orang duwe gitu. Nah, tapi begitu ada panitia remaja itu mau ada bazar gitu, mau bakti sosial terus mengumpulkan pantas pakai. Akhirnya apa? Milih sing iki, wah apera, iki APKB gitu. Akhirnya apa? Nun sewu Mas, untuk kali ini mungkin belum bisa. Nanti kapan-kapan. Berarti kan APKB toh. Padahal tadi katanya LKB orang dua sing AP gitu ya Allah. Masih mending nek muni orang dua sing AP mungkin mikirnya kan yang lebih bagus yang dilihat. Iku lho muni nek orang dua kelambi masya Allah gitu. Itu ngenyek tenan loh itu. Makanya kalau dalam bahasa tasawuf itu ada istilah itu kufur usr apa namanya itu. Jadi kufur nikmat tapi bagian dari itu. Jadi masuk kufur nikmat. Makanya kalau kita itu mau membahasakan kalau bisa sesuai dengan dengan bahasa agama. Jangan bilang gini, "Make mampir nggih teng gubuk kula," itu jangan. Ya gubuk tenang. Gitu kan. Sebab orang itu mendefinisikan gubuk itu kayak apa coba? Jelek reot. Nah, gitu. Itu berarti kan bahasanya tidak jujur. Bahkan bisa jadi kufur nikmat karena apa? Meniadakan sesuatu yang orang lain itu mengatakan itu bagus bukan gubuk. Walaupun sebenarnya maksudnya enggak itu, maksudnya mau merendahkan diri, enggak sombong, makanya menilai gubuk. Tapi itu di sisi Allah kurang ajar ya, istakei ngono kok isi gubuk. Kok tampiri yo, tapi aku pengen nggawa gerobak lho coba. Gerobaknya itu ternyata Alphard. isi Rolls Royce. mengecilkan namanya. Nah, itu kalau bahasa Ini Rolls Royce. Walaupun nun sewu saya yakin bahasa itu bukan maksudnya itu bukan, tetapi ternyata belum pas menurut agama. Sama seperti kalau mendoakan manten toh. Kalau mendoakannya sampai kakek nenek ya kasihan kok meh mati cerai gitu. Ya doanya kan kakek nenek kok. Kan agama kan mengajarkannya ya dunia Ya wal akhirah. Itu kan bahasa agama. Mudah-mudahan jodohnya sampai akhirat. Kan gitu toh. Mudah-mudahan kakek nenek-nenek kan gitu toh. Akhirnya banyak yang cerai sudah mampu tanah kuwi. Ya kan? Orang kaget loh. Padahal kurang apa loh, itu sudah umurnya sekian gitu kan, udah umurnya sekian, udah putune akeh lah kok malah pisah itu, milih opo kan gitu. Nah itu tadi mungkin dulu yang kebanyakan cuma nenek diaminkan malaikat akhirnya tergantung kan gitu. Nah, tapi saya yakin husnudon
maksudnya bukan begitu. Maksudnya langgeng kan gitu. Langgeng. Tapi kan bahasanya kan ya. Nek langgeng berarti ada bahasa dunia capek. Nah, itu langgeng. Ini kakek nenek tetap saja nggak langgeng, nggak tetap innalillah nanti suatu saat. Kan saake toh. Saake. Semua tamu 500 undangan kabeh mendoakan tekan kakek nenek ya dijabah kabeh tenan toh. Sekutu malah pisah kan. Nah, bisa jadi, cuman ya tadi tidak menyalahkan juga bahasa itu karena mungkin maksudnya adalah langgeng. Tapi kan ya tadi kalau kita bahasa agama ya ada bahasa agama dunia akhirat gitu lebih tepat. Titik yang terakhir, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur. Setelah Allah menceritakan tentang nikmat yang diberikan kepada Bani Israel, maka berikutnya Allah juga menceritakan apa saja janji Bani Israel kepada Allah. Kan ada dulu kan, kalian penuhilah janji kalian kepadaku, niscaya aku akan memenuhi janjiku kepada kalian. Pertanyaannya, memang janji mereka kepada Allah apa? Lah ini dirinci sama Allah. Pengen tahu, ya jangan kemana-mana, teruskan. Ya, di halaman berikutnya kan nanti begitu. Id akhadna mitsaqakum, ketika kami mengambil janji kalian hai Bani Israel, yaitu wa rafa'na fawqakum tur. Dalam tafsir ya banyak yang mengartikannya apa? Memang betul-betul diangkat itu. Bukit Tur tuh diangkat di atas kepalanya mereka. Ayo, kowe berjanji po ora kilo. Ora berjanji tak tiba kae wis. Jadi maksudnya betul-betul harus berjanji, tidak main-main gitu janji itu. Tuh, tapi ada juga mengatakan bukan diangkat maksudnya tapi dijadikan saksi atas janji mereka. Nah, tentu ya perbedaan itu tidak perlu sekali lagi tadi ya kan, karena bagi Allah itu mau diangkat di atas kepala orang itu gampang, ya kan, mau apa dijadikan saksi gitu kan, karena semua itu jadi saksi, tempat jadi saksi, pakaian yang kita pakai jadi saksi semua kan. Makanya kenapa ada orang sholat pindah-pindah, ya kan, apa harus? Enggak, cuman supaya jadi saksi tempat-tempat itu atas perbuatan atau amal yang saya lakukan kan gitu. Makanya ada habis sholat tenan tukar kanan kiri gitu kan, harus sholat sunnah tukar. Nah itu maknanya tadi itu supaya karena jadi syahidan tadi menjadi saksi, makanya supaya lebih banyak yang menyaksikan menjadi saksi. Semua itu menjadi saksi, pakaian yang kita pakai jadi saksi semua ya. Rasul pun menjadi saksi, ya kan, litakunu syuhada a'alan nas di juz 2 agar kalian menjadi saksi atas manusia, wa yakunar rasul alaikum syahida, dan rasul pun menjadi saksi atas kalian. Makanya kalau nanti nabi itu bersaksi di hadapan Allah, oh ya Allah, niku umatku ya Allah sing biasane sholawat karo aku tiap minggu malam udan yo mangkat. Wah itu kalau sudah begitu bersaksi di hadapan Allah, waduh, salamun qaulan min rabbir rahim. Nabi yang bersaksi nggak mungkin kesaksiannya palsu. Nah, tapi kan kalau nggak pernah sholawat, nggak pernah mengenal Nabi lah, mau disaksikan gimana sama Nabi? Makanya umati itu sudah menjadi saksi buat kita. Umatku, siapa umatku? Lah itu orang-orang yang mengikuti itba kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu. Makanya ketika Allah mengambil janji kalian di atas bukit Tur, diangkat tuh, maka Allah menyeru kepada Bani Israel, hei Bani Israel, khudu ma atainakum biquwwah. Ambillah apa yang kami datangkan kepada kalian. Ambillah Taurat ini bikuwah, dengan kuat, dengan kokoh, dengan teguh. Tapi jangan hanya dipegang. Wadkuru ma fihi. Ya, wadkuru podo elingo sapa sira kabeh. Wadkuru podo dikira sapa sira kabeh. Jadi ingatlah apa yang ada di dalamnya. Nah, seperti kita ini kan lagi wadkuru, ini kita lagi mengingat-ingat di dalamnya ada bakul, ada kisah, ada fum, ada adas kan. Kita lagi udkuru ma fihi. Ingat apa di dalamnya, apa nasihatnya, apa pelajarannya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari. Semuanya kan ada.
la'allakum tattaqun. tujuannya biar nah kula panjenengan sami itu termasuk golongan hamba Allah yang Bertakwa. Allah kemudian dikumpulkan di satu rumah Allah yang bernama Baitul Muttaqin. Rumah wong kang padha takwa. Berarti nek sing ora Baitul Muttaqin ora takwa ngono. Ya enggak, karena apa? Saya di mana? Saya itu sholatnya di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur gitu misalnya. Berarti kan ya rumah yang orang-orang yang memakmurkan sampaikan Baitullah kan gitu. Aku orang sih, aku nanti neng falah berarti itu ya, rumah Allah bagi orang-orang yang falah beruntung. Pokoknya bahkan kalau kalau ibadahnya di Masjidil Haram, di sana ada kiblat kita, itu disebut dengan Baitullah atau Ka'bah. apa nama lain dari Baitullah? Ka- Iya, malah lain dari Ka'bah. Baitullah gitu. Bolak-balik. Apa lagi? Nama lain dari Baitullah, Ka'bah, nama lagi apa? Dalam Quran. Namanya adalah Baitul Atiq. Surat Al-Hajj. Baitul Atiq itu rumah yang tua. Rumah yang memang sejak dulu ada gitu kan, rumah tua Atiq. Nah, makanya kalau ada namanya Ibu Atiqah itu berarti tua gitu. Bapak Farid berarti itu muda terus. Faridun wala bikrun, ya kan? Tidak tua, tidak muda. Farid nomros. Nek Atiqah oh, walaupun urung tua kan gitu, karena maknanya Atiq ya kan, yang lama gitu Atiq. Jadi Baitul Atiq ya rumah yang tua gitu. Maka jadi kalau ada pertanyaan nama lain dari Ka'bah apa? Nama lain dari Baitullah itu apa? Itu Baitul Atiq, itu di dalam Al-Qur'an. Maknanya apa? Rumah yang tua. Kenapa rumah yang tua? Lah karena bukan sejak Nabi Muhammad, tapi sejak Nabi Ibrahim. Bukan sejak Nabi Ibrahim juga, karena Nabi Ibrahim hanya membangun meninggikan di ayatnya kan gitu. Ya. Tapi fondasinya sudah ada sejak Nabi Adam dulu gitu. Bahkan sebelum Nabi Adam Allah yang menentukan gitu. Makanya ya tadi. Cuman mereka kan bermasalah. Lo yang duluan itu justru yang Baitul Aqsa, Masjid Aqsa. Maka dijawab sama Allah. Innama apa? Awwalu wudi alinnas ya. Di Bakkah. Jadi yang pertama diletakkan atau itu pada manusia itu adalah yang di Bakkah. Bakkah itu berarti Makkah. Nama lainnya adalah Makkah. Kenapa Bakkah? Ya karena Bakkah itu wanita yang menangis. Maknanya Bakkah. Kenapa wanita menangis? Lah dulu sejarahnya. Istrinya Nabi Ibrahim, Siti Hajar ketika ditinggal dakwah Nabi Ibrahim kan bersama putranya Ismail. Kan gitu ya. Padahal di situ tidak ada sumber air, tidak ada apa gitu. Makanya sampai selalu menangis di hadapan Allah gitu karena mungkin kasake anakku gitu. Akhirnya apa? Lari-lari kecil. Kayaknya ana banyu ning kono larisan. Dari sofa Bukit Marwah. Dari Marwah juga lu ternyata orang-orang toh. Pas balik nono lu ngono ning kono mah hanya menjadi sa'i lah, menjadi ritual sa'i di dalam ibadah haji dan umroh kita. Lu kayak gitu itu kan. Makanya ketika sa'i disunahkan lagi untuk kita yang laki-laki pas di antara lampu hijau dengan hijau itu dengan romal itu lari-lari kecil supaya keafdolan kesunahan itu terjadi ketika itu gitu. Rabbik warham wah itu kan ibu-ibu juga akhirnya tersemangat melu melayu wah jikrah gitu kan. Lah orang luar malah pada nyoting karena apa? Wah ape wong Indonesia apalagi habis itu leren lampu Allah buat terbanteran gitu. Itu sing lagune iku. Ono meneh sing lagu beda meneh tapi pasti wong Indonesia wong lagune pasti khas kok. Walaupun nggak lihat orangnya tapi sudah bisa. Wah, makanya orang-orang luar tuh pada nyoting semua, seneng mungkin ya. Beda-beda tuh bacaan kita. Cuman sayangnya waktu itu ada juga yang malah sa'i macane apa itu? Yang heboh itu kemarin macane
bacanya itu Pancasila apa kenapa itu heboh ya kan, malah baca Pancasila NKRI gitu loh, malah malah diganti bacanya Pancasila, repot ya gitu-gitu amat ya jangan, karena ya tadun piye melampaui batas, karena ada bacaannya ya, kenapa tidak dzikir, kenapa tidak baca tasbih subhanallah alhamdulillah kan. Makanya kan ada yang satu kelompok dari kita tuh travel mana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, kencang kok teko maneh rombongan subhanallah walhamdulillah gitu. Indonesia juga mesti sing lagu-lagu kan. Ya kan? Ada juga satu kelompok lagi itu mungkin tidak terlalu jingkrak-jingkrak tapi subhanallah walhamdulillah. Itu juga bangsa kita, makanya mau Uce, mau Arifin Ilham, mau kan gitu nantinya model-model mau Opik kan gitu toh. Wah, Indonesia kabeh itu. Ini orang-orang lain nggak aneh-aneh. Pokoknya yang paling aneh-aneh orang Indonesia, tapi asik, semangat di situ. Nggak apa-apa. Yang penting yang dibaca adalah dzikir. Jangan Pancasila digawe bacaan syai ya jangan. Itu namanya, kalau saya itu namanya melampaui. Tapi kan ya enak NKRI ya, tapi kan tidak perlu merubah dalam bacaan. Ya, kita ya NKRI jelas harga mati, tapi tidak kemudian menjadi apalagi misalnya gitu tiba-tiba bacaannya diganti tawaf, gantinya apa? Jalal waton yo coba juga lah gitu. Artinya apa? Ya ada tempatnya, ada kalau di sana ya karena dikirnya tasbih kebanyakan subhanallah ya udah dikir kita yang itu aja. Kan ada tuh yang saking ininya gitu langsung di-shooting kirimkan ke sini lah. Akhirnya jadi ria bangga kan gitu ya udah. Malah jadi mengurangi nilai-nilai kesakralan gitu. Makanya kalau ada yang gitu-gitu yang aneh-aneh gitu ya saya kurang begitu setuju. Ya sudah kalau mau ya tetap bacaan-bacaan seperti biasa dalam bimbingan-bimbingan ibadah haji umroh itu sebagaimana riwayat-riwayat tadi. Tapi kalau soal lagu nada ya tergantung. Ya kan kalau kita orang Indonesia kan memang variasi nadanya memang banyak ya nggak apa-apa gitu. Tapi ya asal jangan yang aneh-aneh juga gitu. Aneh-aneh itu yang sampai sampai lagu dangdut koplo malah itu jangan gitu. Kan ada tuh yang berlebih-lebihan tuh kayak gitu ya kan, jadi lampaui batas moconya Fatihah tapi pakai nadanya dangdut koplo gitu ya repot. Itu yang kadang-kadang harus dijaga tujuannya untuk mendalami, mengkaji, merenungkan, mengamalkan itu sama la'allakum tattaqun, supaya kula panjenengan sami itu dados tiyang ingkang takwa. Lalu bagaimana setelah mereka berikrar, bagaimana setelah mereka berjanji, bagaimana sikap-sikap mereka berikutnya Allah mengungkapkan satu demi satu sehingga kita menjadi tahu bagaimana sikap orang-orang Yahudi sekarang, orang-orang Zionis kalau bahasa saat ini, orang-orang Bani Israel kalau dari keturunannya. Tasyabahat qulubuhum, kata Allah, serupa hati-hati mereka. Jadi maksudnya ya turun temurun mesti yang ngono kuwi. Rakus, tamak, loba, namanya itu pokoknya sifat-sifat yang madmumah itu terus turun temurun kepada anak cucunya. Nah, kita kan menurunkan akhlak yang karimah kan gitu kalau kita. Jangan akhlak yang seperti orang-orang Yahudi Zionis tadi. Itu kalau seperti itu pasti semua akhirnya kan gitu, sudah nggak ada perikemanusiaan, sudah nggak. Makanya kalau orang-orang Yahudi yang menguasai Masjidil Aqsa itu, kita orang Islam itu mau ke Masjidil Aqsa itu, satu waktunya diatur, biasanya baru dibuka 1 jam sebelum waktu sholatnya tiba baru diperbolehkan. Tapi kalau sebelumnya nggak bolehnya tidak hanya sekedar itu stop begini, ini loh senjata di sini, ya kan? Jadi udah ditodongkan begini, udah biasa mereka ini. Kita kan nggak biasa gitu ya. Jadi saudara kita yang di Palestina juga biasa. Jadi
ujung senjata di kepala itu sudah biasa. Coba ngeri atau kita mau ibadah sampai digituin. Kayaknya orang ngono ya angel mangkat ngaji mangkat sholat mangkat gitu padahal ya sudah aman gitu ibaratnya kan. Ono corona malah jadi alasan. Tuh ono corona jadi aku ora tau nang masjid. Masjid lockdown malah jadi alasan. Makanya ya tadi ya sekali lagi pelajaran buat kita adalah bahwa orang itu kalau sudah hatinya keras dan Allah tidak melembutkan hatinya, maka sampai kemanapun, sampai kapanpun tetap kebenaran akan mereka tolak dengan cara apa. Padahal ayatnya jelas kalau kebenaran itu datang, maka kebatilan pasti hancur. Karena yang paling kuat kan kebenaran itu. Al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu dari Allah. Fala takunanna minal qantarin, jangan ragu terhadap kebenaran dari Allah. Idza ja'al haq, apabila datang kebenaran, wa zahaqal batil, dan hancur kebatilan, innal batila kana zahuqa, karena sesungguhnya kebatilan itu pasti akan hancur. Kapan hancurnya ya terserah Allah, cuman pasti akan kan gitu. Tidak di dunia, pasti di akhirat begitu. Kalau kita kan konsepnya begitu, rapopo di dunianya lolos, di akhirat ora bakal lolos. Gitu kan. Enak toh? Kenapa lah? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil, paling bijaksana? Kalau di dunia masih lolos, nah, di akhirat nggak akan ada yang bisa lolos dari pengadilan Allah. Gitu ya. Makanya orang kalau sudah takut dengan itu, insya Allah dia akan berhati-hati di dalam berbuat dan berperilaku. Karena apa? Takut akan pengadilan Allah. Tapi kalau sudah tadi keras kepala, sudah tuli, bisu, buta, maka sudah nggak ingat lagi kepada hisab itu. Ya kan? Lupa dengan hisab di akhirat. Seakan-akan bis mati ya wis. Bis mati ya. Padahal kita kalau sudah mati apa wis? Ya tidak, episode kita lanjut, ya kan? Dan lanjutnya itu adalah tergantung bagaimana akhir dari hayat atau kehidupan kita. Mula husnul khotimah atau su'ul khotimah. Inilah yang menjadi pelajaran buat kita. Baik, itu dulu kita akhiri hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.